Selamat siang bagi kita semua. Saya Fianagnesia Boris Dauruk dengan NIM C1C02121 dari kelas R11 Akuntansi akan mempresentasikan materi penganggaran tentang penyusunan anggaran persediaan. Pokok bahasan pada presentasi kali ini yang pertama pengertian sediaan dan faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua penyusunan anggaran sediaan bahan baku. Yang ketiga penyusunan anggaran sediaan produk. Yang keempat penyusunan anggaran sediaan barang dagangan. Langsung saja pengertian sediaan. Sediaan atau inventory adalah barang yang diperoleh dan tersedia dengan maksud untuk dijual atau dipakai dalam produksi atau dipakai untuk keperluan non-produksi dalam siklus kegiatan yang normal. Sediaan produk adalah sediaan hasil produksi. Sediaan produk terdiri dari sediaan produk jadi dan sediaan produk dalam proses. Sediaan produk jadi adalah sediaan hasil produksi yang siap untuk dijual. Sediaan produk dalam proses adalah sediaan produk yang belum selesai diproduksi sehingga memerlukan proses lebih lanjut. Sediaan produk jadi ada yang termasuk kelompok aset lancar dan ada juga yang termasuk dalam aset tak lancar. Faktor yang memengaruhi sediaan. Yang pertama, sediaan produk jadi. Besar kecilnya sediaan produk jadi minimal antara lain dipengaruhi berbagai faktor, yaitu sifat penyesuaian jadwal produksi dengan pesanan ekstra, sifat persaingan industri, dan hubungan antara biaya penyimpanan di gudang atau carrying cost dengan biaya kehabisan sediaan atau stock out cost. Yang kedua, sediaan barang dagangan. Besar kecilnya sediaan barang dagangan minimal antara lain dipengaruhi faktor sifat persaingan dagang, hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan sediaan, dan ketersediaan barang di penyalur atau produsen. Yang ketiga, sediaan bahan baku. Besar kecilnya sediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain anggaran produk, harga beli bahan baku, biaya penyimpanan bahan baku di gudang dalam hubungannya dengan biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat kehabisan sediaan. Ketepatan pembuatan kuantitas standar bahan baku dipakai, ketepatan relevansi atau penjual bahan baku dalam menyerahkan bahan baku yang dipesan, dan jumlah bahan baku tiap kali pesan. Yang keempat, kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas pesanan ekonomis atau economical order quantity adalah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah belian yang optimal. Perhitungan kuantitas pesanan ekonomis dapat dirumuskan sebagai berikut. KPE sama dengan akar dari 2 kali KST kali S per HST dikali I, yang dimana KST sama dengan kuantitas standar bahan baku dipakai selama periode tertentu, S sama dengan biaya pemesanan setiap kali pesan, HST sama dengan harga standar bahan baku per unit, I sama dengan biaya penyimpanan bahan di gudang, yang dinyatakan dalam persentase dari nilai sediaan rata-rata dalam satuan mata uang yang disebut dengan carrying cost. HST dikali I sama dengan biaya penyimpanan per unit atau BP. Yang kelima, saat kembali pesan. Saat kembali pesan atau reorder point adalah saat harus memesan kembali bahan yang diperlukan, sehingga kedatangan bahan yang dipesan tersebut tepat pada waktu sediaan di atas, sediaan keamanan sama dengan 0. Sediaan keamanan disebut juga iron stock, sediaan besi, sediaan penyangga, atau sediaan minimal. Materi selanjutnya itu penyusunan anggaran sediaan produk. Pada perusahaan manufaktur terdapat sediaan produk jadi, sediaan produk dalam proses, dan sediaan bahan baku. Anggaran sediaan produk jadi dan sediaan produk dalam proses pada perusahaan manufaktur dapat dihitung dengan 2 cara, yaitu cara menetapkan tingkat putaran sediaan dan dengan cara membuat anggaran produk. Biaya bahan baku standar per unit produk. Biaya bahan baku adalah belian bahan baku ditambah sediaan bahan baku awal dikurang sediaan bahan baku akhir. Biaya bahan baku adalah bahan baku dipakai untuk produksi dalam satuan uang. Untuk menyelesaikan formulir anggaran laba rugi terlebih dahulu, menentukan berapa unit sediaan produk jadi akhir, atau berapa rupiah sedia produk jadi akhir yang dianggarkan. Rumus yang dapat digunakan sebagai berikut. SPIX sama dengan J dibagi TPSTJ dikali 2 dikurang SPJA,
yang dimana SPJX sama dengan sediaan produk jadi akhir, J sama dengan jualan atau hasil penjualan, SPJA sama dengan sediaan produk jadi awal, TPSPJ sama dengan tingkat putaran sediaan produk jadi. Anggaran sediaan produk dalam proses akhir. Rumus yang digunakan untuk menentukan sediaan produk dalam proses akhir sebagai berikut. SPDPX sama dengan HPPJ per TPSPDP dikali 2 kurang SPDPA, yang dimana SPDPX sama dengan sediaan produk dalam proses akhir, HPPJ sama dengan harga pokok produk jadi, TPSPD sama dengan tingkat putaran sediaan produk dalam proses, SPDPA sama dengan sediaan produk dalam proses awal. Untuk menentukan berapa besarnya sediaan produk jadi akhir yang dianggarkan pada periode waktu yang akan datang, yaitu dengan cara menetapkan tingkat putaran sediaan produk jadi. Tingkat putaran sediaan produk jadi atau TPSPJ dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. TPSPJ sama dengan HPJ per RSPJ, yang dimana HPJ sama dengan harga pokok jualan atau harga pokok produk terjual. RSPJ sama dengan rata-rata sediaan produk jadi. RSPJ sama dengan sediaan produk jadi awal ditambah sediaan produk jadi akhir dibagi 2. Adapun besarnya tingkat putaran sediaan produk dalam proses dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. TPS PDP sama dengan HPPJ dibagi RSPDP, yang dimana HPPJ sama dengan harga pokok produk jadi, RSPDP sama dengan rata-rata sediaan produk dalam proses, RSPDP sama dengan SPDPA ditambah SPDPX dibagi 2. SPDPA sama dengan sediaan produk dalam proses awal, SPDPX sama dengan sediaan produk dalam proses akhir. Buat anggaran produk terbagi atas 2, yaitu anggaran sediaan produk jadi akhir dan anggaran sediaan produk dalam proses akhir. Materi selanjutnya yaitu penyusunan anggaran sediaan bahan baku. Cara menyusun atau menghitung anggaran sediaan bahan baku dengan cara menetapkan tingkat putaran sediaan, menghitung kuantitas pesanan ekonomis, dan menyusun anggaran belian bahan baku. Menghitung kuantitas pesanan ekonomis. Anggaran sediaan bahan baku akhir dapat dihitung dengan rumus SDBX sama dengan KPE dikurang SDBA. Atau KPE sama dengan akar dari 2 kali KST dikali S dibagi DP, yang dimana KPE sama dengan kuantitas pesanan ekonomis, SDBA sama dengan sediaan bahan baku awal, KST sama dengan kuantitas standar bahan baku dipakai atau bahan baku dipakai dianggarkan dalam satuan barang, S sama dengan biaya pesanan setiap kali pesan, HST dikali I sama dengan biaya penyimpanan per unit, HST sama dengan harga standar bahan baku per unit, I sama dengan biaya penyimpanan dalam persentase, dan BBB sama dengan biaya bahan baku. Yang kedua, menetapkan tingkat putaran sediaan. Dengan menetapkan tingkat putaran sediaan bahan baku, dapat dihitung atau dianggarkan sediaan bahan baku akhir dengan rumus sebagai berikut. SDBX sama dengan BBD dibagi TPSDB dikali 2 kurang SDBA, yang dimana SDBX sama dengan sediaan bahan baku akhir, BBD sama dengan bahan baku dipakai, SDBA sama dengan sediaan bahan baku awal, TPSDB sama dengan tingkat putaran sediaan bahan baku. Anggaran biaya bahan baku dihitung dengan rumus anggaran BBB sama dengan KST dikali HST. KST sama dengan P dikali KSDB, yang dimana P sama dengan unit ekuivalen produk, KSDB sama dengan kuantitas standar bahan baku per unit produk. Unit ekuivalen produk dengan metode masuk pertama keluar pertama rumusnya sebagai berikut. P sama dengan PJ ditambah UES PDPX dikurang UES PDPA. Yang dimana P sama dengan produk jadi, UES PDPX sama dengan unit ekuivalen sediaan produk dalam proses akhir, UES PDPA sama dengan unit ekuivalen sediaan produk dalam proses awal. UES PDPX dan UES PDPA dapat dihitung dengan rumus KSPDP dikali TP, yang dimana KSPDP sama dengan kuantitas sediaan produk dalam proses, TP sama dengan tingkat penyelesaian.
Sediaan bahan baku akhir dalam kuantitas atau ons diperoleh dari perhitungan sebagai berikut. SBBX dalam rupiah dibagi HST atau SBBX dalam kuantitas sama dengan KST dibagi TPSBB dikali 2 kurang SBBA. Yang ketiga, menyusun anggaran belian bahan baku. Anggaran sediaan bahan baku akhir yang dibuat dengan menggunakan tingkat putaran sediaan bahan baku cocok bila metode pencatatan sediaan bahan baku menggunakan metode perpetual. Tetapi bila bahan baku menggunakan pencatatan metode fisik dalam akunting keuangan, maka anggaran sediaan bahan baku akhir dihitung dengan cara membuat anggaran belian bahan baku dengan rumus sebagai berikut. Biaya bahan baku, sediaan bahan baku awal, dijumlahkan menjadi bahan baku siap dipakai. Lalu dikurang belian bahan baku menjadi sediaan bahan baku akhir. Materi selanjutnya yaitu penyusunan anggaran sediaan barang dagangan. Yang pertama, menentukan kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas pesanan ekonomis dirumuskan sebagai berikut. KPE sama dengan akar dari 2 kali KST dikali S dibagi HST kali I. Sediaan barang dagangan akhir dirumuskan sebagai berikut. SBDX sama dengan KPE dikurang SBDA. Yang dimana SBDA sama dengan sediaan barang dagangan awal. Yang kedua, menetapkan tingkat putaran sediaan. Sediaan barang dagangan akhir dirumuskan sebagai berikut. SBDX sama dengan HPJ dibagi TPSBD dikali 2 dikurang SBDA. Tingkat putaran sediaan barang dagangan dirumuskan sebagai berikut. TPSBD sama dengan HPJ dibagi TPSBD, yang dimana HPJ sama dengan harga pokok penjualan, RSBD sama dengan rata-rata sediaan barang dagangan atau SBDA ditambah SBDX dibagi 2. SBDA sama dengan sediaan barang dagangan awal, SBDX sama dengan sediaan barang dagangan akhir. Yang ketiga, menyusun anggaran belian barang dagangan. Anggaran sediaan barang dagangan akhir dihitung dengan rumus sebagai berikut. Belian barang dagangan ditambah dengan sediaan barang dagangan awal sama dengan barang siap dijual. Kemudian dikurang harga pokok penjualan sehingga hasilnya sediaan barang dagangan akhir. Demikian materi yang saya paparkan dan jelaskan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami penjelasan saya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.